Cerita pun dimulai di mana Junsuk bersama anak buahnya mendatangi markas dari Westgate Dogmeat. Junsuk yang datang dengan penuh emosi langsung menendang penjaga pintu sampai akhirnya bertemu dengan Dogmeat di sebuah ruangan. Dengan ekspresi yang marah, Junsuk bertanya kepada Dogmeat, kenapa dia berani menyentuh wilayahnya dan membuat 5 orangnya masuk rumah sakit. Lalu Dogmeat menjawab dengan santainya, "Ho ho ho ho, tenanglah Yungnim. Itu hanyalah kejadian kecil. Ini karena kau tidak sama seperti sebelumnya Yungnim. Seorang algojo manusia, anjing Icheon. Seorang iblis yang tidak berkedip saat membantai seseorang. Kau adalah yang terbaik dari semua orang. Tapi sekarang kau mungkin ini karena kau sudah agak tua. Kau tidaklah sama seperti yang dulu. Jadi aku tidak bisa melayanimu seperti sebelumnya lagi." Junsuk yang tersinggung dengan perkataan itu langsung menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala dari Dogmeat. Tapi kedua anak buah itu malah menusuknya dari depan dan belakang. Dogmeat pun langsung tertawa melihat kejadian itu. Junsuk yang memanas langsung memukul dan menghempaskan kedua anak buahnya. Melihat Junsuk yang masih mampu berdiri, Dogmeat pun langsung memanggil semua anak buah Junsuk. Junsuk tidak pernah mengetahui sejak kapan pengkhianatan ini terjadi. Dogmeat pun menginstruksikan untuk melayani kakak tertua mereka yang akan pensiun dengan sopan. Junsuk pun langsung dikeroyok dengan senjata oleh mantan anak buahnya. Junsuk yang berhasil kabur di tengah hujan yang lebat tidak mampu menahan rasa sakit akibat luka-lukanya. Dia pun duduk tersungkur dan mengatakan hari ini pasti akan terjadi. Junsuk yang merenung dan mengetahui ajalnya akan tiba sempat mengingat kembali semua perjalanan hidupnya dari dimana saat usia 18 tahun dia berhenti bersekolah dan bergabung dengan organisasi, melakukan segala pekerjaan kotor dan jahat di tempat sialan ini, menginjak dan mengusir orang miskin yang tidak punya tempat untuk pergi, membunuh detektif yang terlalu dekat, dan sudah tidak terhitung seberapa banyak orang yang kubuat cacat karena pertarungan antar geng. Seperti itulah aku memanjat selama 20 tahun ini, hingga akhirnya menjadi pemimpin gerombolan yang paling ditakuti di Icheon. Junsuk yang mengingat semua kejadian itu menyesali kehidupannya yang penuh omong kosong ini. Sambil menangis, dia memejamkan matanya dengan penuh penyesalan. Seketika ia terbangun di tempat yang sangat putih, dan dia pun bingung. Apakah aku sudah mati? Apakah ini neraka? Tapi tempat ini terlalu terang untuk tempat seperti itu. Saat dia masih kebingungan, ada suara-suara yang memanggilnya. "Apa kau menyesali kehidupanmu yang lalu?" Jawab aku. Aku bertanya, apakah kau menyesali kehidupanmu yang lalu? Junsuk yang marah karena tiba-tiba ada suara yang bertanya-tanya, langsung berteriak sambil menantang untuk menunjukkan dirinya. Ketika itu pun seorang malaikat muncul di hadapannya. Junsuk yang kaget hanya bisa terdiam mendengar kata-kata dari malaikat itu. "Kau yang memiliki jiwa yang rusak, jiwa yang keji, lalu menyakiti orang lain, seharusnya masuk neraka dan dibakar api neraka selamanya. Namun, melihat saat-saat pertobatan itu datang, bahkan untuk orang sejahat sepertimu, membuatku jadi tertarik." Junsuk yang sangat ketakutan mengingat kembali kata-katanya sebelum dia mati. Andai saja aku bisa meminta pengampunan sekarang. Dia sadar bahwa dirinya sangat salah dan menyesali kehidupannya itu. Junsuk pun menyuruh malaikat untuk segera menyelesaikan urusannya. Neraka atau apapun itu akan dia terima sebagai hukuman atas kesalahannya. Tapi di sini malaikat malah menawarkan kesempatan untuk mengulangi kehidupannya kembali. Junsuk pun masih belum percaya dengan kesempatan yang dimaksud oleh malaikat. Namun dia menjawab, "Setidaknya aku tidak akan hidup seperti ini. Aku tidak akan pernah membunuh siapapun. Aku akan hidup normal seperti manusia pada umumnya." Malaikat ingin mengetahui seberapa jujur Junsuk dalam pertobatannya. Dia penasaran apakah manusia benar makhluk yang jahat, seperti yang dikatakan Satan. Tapi malaikat tidak akan menyelamatkan jiwanya, walaupun akhir kehidupannya berbeda nanti. Secara tiba-tiba Junsuk diselimuti cahaya yang sangat menyilaukan, dan dia terbangun dengan tubuh mudanya kembali. Junsuk yang belum percaya melihat ke arah cermin. Dia kaget melihat luka dan wajahnya kembali muda. Tidak lama kemudian telepon pun berdering. Ketika dia mengangkat telepon itu, seorang guru langsung memarahinya karena dia sudah lama tidak masuk sekolah. Junsuk mengingat kembali nama guru yang menelponnya.
adalah Pak Seon. Dia disuruh segera ke sekolah untuk menghadap ke ruang guru. Berangsur-angsur ingatan masa mudanya kembali. Dia menyadari bahwa dia kembali ke 23 tahun yang lalu. Air matanya pun tidak mampu dia bendung. Junsuk yang sangat senang dapat mengulang kembali kehidupannya, berterima kasih kepada malaikat atas kesempatan ini. Sambil mempersiapkan dirinya pergi ke sekolah, Junsuk baru memahami kata-kata dari malaikat. Kalau jiwanya tidak akan bisa diselamatkan, walaupun akhir hidup barunya nanti berbeda. Tapi Junsuk tidak memperdulikannya. Dia cukup senang bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu, dan dia pun berangkat ke sekolah dengan sangat gembira. Dalam perjalanannya menuju sekolah, dia disapa oleh preman kota yaitu Kim Sok Yun. "Hai, kenapa kau pergi ke sekolah di waktu jam makan siang?" katanya. Junsuk ingat mereka adalah temannya dulu, yang sering dia ajak merampas uang dari anak-anak dan menggunakannya untuk bermain biliar. Akan tetapi, Junsuk tidak sengaja menyapa preman tersebut dengan tidak sopan. Dia lupa kalau Kim Sok Yun lebih tua darinya sekarang. Sontak, Kim Sok Yun pun marah walaupun Junsuk sudah minta maaf. Kedatangan Kim Sok Yun ingin memperkenalkan Junsuk kepada orang-orang di kalangan gangster, karena menurutnya Junsuk layak untuk bergabung dengan mereka. Junsuk kembali mengingat masa lalunya dengan sangat jelas. Kalau tepat di hari ini, 23 tahun yang lalu, dia diajak menemui para gangster dan bergabung bersama mereka. Junsuk mulai kesal karena bertemu dengan mereka kembali. Ketika Sokyun ingin memberi pelajaran pada Junsuk, Junsuk malah balik menyerang Sokyun karena kekesalannya dulu. Dia mencekik mulut Sokyun dengan sangat kuat. Salah satu preman lainnya juga ikut melawan Junsuk. Namun dengan mudahnya Junsuk menjatuhkan preman tersebut. Junsuk kembali melancarkan serangan kepada Sokyun dengan menendang wajahnya dan menginjak dadanya. Sokyun yang masih kebingungan kenapa Junsuk tiba-tiba sangat kuat dan brutal, hanya bisa pasrah dan tidak mampu melawan. Junsuk melampiaskan semua kekesalannya pada preman itu, yang sudah mengajaknya dulu masuk ke organisasi gangster dan menjalani hidup yang menyebalkan. Ketika ingin memukulnya lagi, Junsuk teringat janjinya kepada malaikat dan mengurungkan niatnya. Junsuk langsung pergi sembari berkata, "Jangan sampai aku melihat kalian lagi jika kalian masih ingin hidup." Dia cukup senang tidak melanjutkan perkelahian yang akan merusak kesempatan hidupnya kembali. Sekarang tidak ada lagi koneksi untuknya bergabung dengan gangster. Junsuk benar-benar berniat menikmati kehidupan sekolahnya mulai dari sekarang. Namun sesampainya di sekolah, ancaman drop out langsung dilayangkan oleh Pak Guru Seon. Karena Junsuk sudah absen 36 kali tanpa alasan. 9 kasus kekerasan dalam sekolah, 6 kasus pencurian dari orang lain, tertangkap merokok 14 kali, dan 29 kali pelanggaran lainnya. "Aku sudah bosan bersiap lunak padamu, sebaiknya kau pergi saja dari sekolah ini," kata Pak Seon. Junsuk sangat kesal dengan keputusan gurunya, namun dia berusaha tetap tenang. Dia tidak mau kehidupan yang berusaha dia perbaiki berakhir begitu saja. Dan mulailah dia bernegosiasi dengan guru tersebut. "Pak Guru, pertama-tama ayo kita bicara dulu. Aku datang ke sekolah hari ini agar aku bisa memulai belajar dan meluruskan pikiranku. Jadi jangan coba-coba merusaknya. Aku akui aku sangat kejam pada anak-anak lainnya dan melakukan banyak hal buruk. Ya, aku memang bajingan busuk. Tapi jika aku berhenti sekolah karena itu, bukankah itu artinya hidupku akan sia-sia saja? Sebagai seorang guru, bukankah Anda harus membantu murid dan memberikan mereka pelajaran? Tapi sebaliknya Anda malah ingin mengeluarkanku. Tidakkah Anda tahu betapa sedihnya aku? Aku sudah susah-susah datang kemari untuk belajar setelah meluruskan pikiranku." Mendengar alasan itu, gurunya pun kaget. Kenapa Junsuk bisa berbicara seperti itu? Biasanya dia akan langsung mengamuk dan itu akan membuatnya lebih mudah dikeluarkan dari sekolah ini. Di sini guru pun penasaran dan ingin memberikan kesempatan kembali kepada Junsuk untuk memperbaiki diri. Karena jika berhasil, itu akan menunjang karirnya juga sebagai guru. Junsuk pun senang karena satu persatu masalah di kehidupannya mulai teratasi. Cerita berlanjut di mana Junsuk sedang kebingungan mencari kelasnya. Dia pun membuka salah satu kelas yang sangat ribut di jam pelajaran. Ternyata benar itu kelasnya, karena dia melihat 2 orang temannya juga ada di sana. Dia pun menyapa kedua temannya, Jingo dan Jungsu. Tidak lupa Junsuk juga menyapa gurunya. "Hai Nona, lama tidak bertemu." Di sini terlihat guru perempuan Junsuk sangat ketakutan dan tidak nyaman dengan kedatangannya. Guru perempuan ini adalah wali kelas di kelas ini. Dia sering diolok-olok oleh Junsuk beserta teman-temannya, Jingo dan Jungsu. Dan chapter 3 pun berakhir. Sampai segitu dulu ya teman-teman untuk alur ceritanya kali ini.
Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya. Kami akan update alur ceritanya setiap hari. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga teman-teman sehat selalu. Bye-bye.